Pemirsa, Satgas Gakumdes Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil menggagalkan calon PMI non-prosedural atau ilegal untuk dikirim ke luar negeri. Para korban yang diamankan mengaku jera sekaligus mengaku tidak punya pilihan lain lantaran kesempatan kerja di Indonesia kurang memadai. Berikut adalah liputan dari Fatma Ayu. Pemirsa, saya sudah berada di Polres Nunukan, Kalimantan Utara. Bisa dilihat di belakang saya kali ini ada sebanyak sekitar 19 hingga 21 orang korban dari calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia. Dan tidak hanya dari Kalimantan Timur saja, ini juga ada dari Sulawesi dan juga NTT. Karena kemarin mereka datang dari Sulawesi menuju Kabupaten Nunukan, ini pada pagi hari menggunakan kapal Thalia, dan saat diperiksa ternyata kelengkapan berkas mereka ini tidak lengkap dan disinyalir mereka ini nantinya akan berangkat ke luar negeri terutama di Malaysia untuk bekerja secara ilegal atau non prosedural. Nah, saya ingin bertanya kepada salah satu korban dari PMI yang non prosedural. Dengan Ibu siapa? Hamsidar. Hamsidar. Ibu sudah berapa lama di Malaysia atau baru pertama kali bekerja di Malaysia? Udah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Nah, dalam rangka apa ini ke Indonesia? Ambil anak. Mengajak anaknya untuk diajak ke Malaysia. Ibu di Malaysia ini bersama sendiri atau bersama keluarga, suami? Ada suami di sana. Oke, sudah 7 tahun berarti dari awal keberangkatan memang tanpa dokumen-dokumen yang resmi? Ada, pakai dokumen resmi. Nah, dulu kalau dokumen resmi berarti sesuai legal atau ilegal berarti? Legal, bukan ilegal. Legal juga. Oke. Tapi Ibu nggak punya paspor ya, Bu ya? Punya, sekarang punya, cuma... Tidak punya? Ya, cuma sekarang yang baru-baru saya kembali ini, saya sudah... cek darah kan, jadi itu paspor kena jamin dulu, sementara kena jamin itu paspor tiada dalam company, jadi dengan keadaan terpaksa saya balik sebab anak, iya, jadi terpaksa melalui ilegal gitu. Hamsidar ini dari Sulawesi ya? Iya. Oke. Nah, kenapa Bu kok memilih bekerja di Malaysia? Kalau menurut dari pihak Bareskrim sendiri, dokumen-dokumennya ini belum legal seperti itu. Kenapa memilih Malaysia menjadi tujuan untuk bekerja tanpa dokumen yang resmi? Ya lumayan, pendapatan lumayan di sana. Kerja apa, Bu? Buruh juga, buruh. Buruh apa? Kalau saya kerja di sana penabur baja, penabur pupuk. Pupuk. Berarti di sawit atau? Di sawit, kelapa sawit. Bersama suami juga sama? Yes. Suami menyabit, panen buah. Tapi anak-anak masih di Indonesia? Anak-anak iya masih. Berarti kalau dari segi pendapatan memang lebih besar begitu. Tapi dari segi kenyamanan, apalagi dokumennya tidak resmi begitu, Bu. Apakah itu juga membuat tenang atau seperti apa? Kadang tenang, kadang tidak nyaman juga ya, Bu. Apa yang membuat tidak nyaman? Kadang kalau macam di sana kan kadang juga operasi begitu. Kalau yang tidak surat ini ya begitu. Macam tidak nyaman juga. Oke, Ibu pernah kena razia, Bu, di sana? Tidak juga. Tidak juga. Tapi berarti pernah? Tidak juga. Sebab tidak pernah. Selama ini saya kerja di sana saya ada paspor. Iya, cuma masa sekarang ini saya balik paspor kena jamin dulu jadi tiada di tangan. Berarti selama 7 tahun ini Ibu tidak kapok begitu ya kalau bekerja di luar negeri? Tidak juga. Nah, Bu, kalau sudah rumahkan, maksudnya inapkan di Polres ini, lalu juga nanti akan dikembalikan ke BP3MI, apakah Ibu akan berencana ke Malaysia atau seperti apa, Bu? Kembali ke Sulawesi. Kembali ke Sulawesi. Bapak seperti apa? Dibawa ke Sulawesi juga atau masih di sana? Pak biarkan kerja dulu di sana, cari pendapatan sedikit lah. Kalau ada modal usaha begitu, baru balik ke Indonesia. Kenapa Ibu kok memilih Sulawesi? Ibu berarti sudah cukup? Ya kalau bilang cukup ya enggak cukup ya, Bu. Cuma mau di apa? Terpaksa balik lah ke sekolah anak. Karena memikirkan pendidikan penting. Iya. Baik, Bu, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa lancar bekerja kembali ke Indonesia dan semua dokumen bisa legal hidup
sejahtera. Terima kasih Ibu. Tadi salah satu contoh yang kami wawancara, salah satu PMI yang non prosedural menurut pemerintah Indonesia, yang dimana dia sudah 7 tahun bekerja di Malaysia untuk mencari nafkah karena kesempatan kerja di sana dengan gaji pendapatan yang menurutnya ini cukup, dan ini merupakan PR dari kita semua, terutama dari pemerintah, untuk memberikan perhatian lebih bagi pekerja-pekerja migran Indonesia ini, terutama yang non prosedural, agar bisa kembali ke Indonesia dan bekerja dengan lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia, agar mereka juga bisa menyambung hidup di Indonesia. Dari Kalimantan Utara, Fatma Ayu, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.